Ferdi Sambo rela tunggu Richard di depan ruangan Kapolri demi kejahatannya tak dibongkar. Apakah Anda mengakui, ya, Anda yang merekayasa semua ini? Kami punya bahan-bahan nih. Kalau dia nggak mengakui, kami akan tunjukkan misalnya pembicaraan yang sudah terekam itu. Dia bilang, Pak, sudah, saya akui semua, Pak. Memang saya yang merekayasa. Saya otaknya. Karena itu bahan-bahan yang sudah kami siapkan tadi itu memang akhirnya tidak kami tanyakan lagi karena dia sudah mengakui semuanya, dan toh apa yang dia katakan lebih detail itu sudah ada di BAP dia. Publik harus tahu. Jadi mereka tuh sudah memikirkan jauh ke depannya. Kalau terjadi seperti ini harus disiapkan. Ini seperti ini harus disiapkan. Ini cara-cara berpikir menurut saya yang sudah dipersiapkan sehingga kalau skenario ini gagal, ini kita pakai skenario yang ini. Sudah terlihat banyak plan sudah. Kita ini juga pun melihat bahwa wah ini sudah direncanakan secara matang. Tetapi terlalu dinilah saya sampaikan di media ya. Bukan saya nggak mau sampaikan, tapi nanti kita buka di persidangan. Ini terlalu dini. Jadi mereka ini sudah menskenariokan Ferdi Sambo ini sudah memikirkan sudah jauh. Sehingga untuk seorang Richard Eliezer itu akan terpojokkan di persidangan. Saya juga akan menyampaikan pesan dari Pak Ferdi Sambo. Pesan dari Pak FS atau apa yang disampaikan oleh Pak FS untuk seluruh masyarakat. Izinkan saya sebagai manusia yang tidak lepas dari kehilafan secara tulus meminta maaf dan memohon maaf sebesar-besarnya khususnya kepada rekan sejawat Polri beserta keluarga serta masyarakat luas yang terdampak akibat perbuatan saya yang memberikan informasi yang tidak benar serta memicu polemik dalam pusaran kasus Durian 3 yang menimpa saya dan keluarga. Saya akan patuh pada setiap proses hukum saat ini yang sedang berjalan. Dan nantinya di pengadilan akan saya pertanggungjawabkan. Jadi di situ terlihat bahasa-bahasa memang sudah ada skenario dan mereka diingatkan untuk nanti kalau ada pertanyaan ya ingat itu skenarionya gitu. Dan ya bahasa-bahasa itu dijawab bahwa ya oke, kami akan lakukan dengan ya misalnya kata-kata siap komandan misalnya kan itu jelas. Dan ketika kita tanya lagi mereka ya mereka mengakui bahwa ya memang kami dikondisikan untuk mengakui sebagaimana skenario yang sudah disiapkan tadi, seolah-olah ada pelecehan seksual, ada tembak-menembak, kemudian saudara Joshua meninggal dunia gitu. Ferdi Sambo rela tunggu Richard di depan ruangan Kapolri demi kejahatannya tak dibongkar. Suara.com, salah satu upaya Ferdi Sambo tutupi kejahatannya menghabisi nyawa Brigadir Yosua, yaitu dengan mengancam Barada Richard Eliezer atau Baradae. Dalam podcast bersama Budiman Tanurejo, kuasa hukum Eliezer Roni Telapesi mengungkap kliennya tersebut pernah dapat intimidasi dari mantan Kadipropam Polri, namun kini siap membongkar fakta sebenarnya. Pasalnya Richard menjadi justice kolaborator dalam perkara pengungkapan kematian Yosua. Ancaman Sambo terjadi ketika Baradae dipanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk dimintai keterangan soal insiden Durian 3 berdarah. Kan pertama waktu masih skenario awal Richard masih dijaga Sambo. Waktu menghadap Kapolri, Richard masuk ke dalam ketemu Pak Kapolri, di luarnya depan pintu ada Ferdi Sambo. Dari depan saja dia sudah diintimidasi, katanya dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Jumat. Pengakuan Richard Eliezer kepada Kapolri kala itu sudah diatur oleh Sambo. Pria yang berusia 24 tahun tersebut pun ketakutan dan terpaksa menuruti perintah sang majikan. Kamu Richard bicara sesuai yang begini-begini tuturnya. Intimidasi yang dilakukan Sambo membuat Richard pasrah, apalagi termasuk polisi baru. Tidak punya kekuatan untuk melawan sang jenderal bintang 2 tersebut. Bahkan Richard juga berpesan kepada keluarga dan kekasihnya untuk mengikhlaskan dirinya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau terjadi apa-apa dengan saya sudah saya ikhlaskan,
Jadi tidak usah cari lagi, saya minta keluarga hati-hati baik-baik, pesan Richard kepada keluarganya. Roni mengungkapkan goyahnya niat Baradae untuk bertahan di skenario Sambo bermula dari almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat yang konon mendatangi mimpinya setiap malam. Setiap malam kan dia mimpiin almarhum Yosua didatangi dipimpin, dia selalu melihat almarhum Yosua, jelas Roni. Dikutip suara.com dari kanal YouTube Kompas TV. Azan Romer takut dengan Sambo tidak hanya Richard. Azan Romer juga mengakui bahwa dirinya sempat memberikan keterangan yang berubah-ubah di hadapan tim penyidik dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Romes berdalih pengakuannya yang kerap sekali tidak konsisten itu karena takut kepada Ferdi Sambo yang saat itu masih mencoba sebagai Kadif Propam Polri, hingga akhirnya dia sulit mengatakan sebuah kejujuran. Karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran, kata Romer menjawab pertanyaan JPU, seperti dikutip dari tayangan kanal YouTube Kompas TV. Jaksa penuntut umum kembali bertanya alasan Romer takut kepada Ferdi Sambo. Kami takut saja karena sudah ada orang yang meninggal, Pak, ujarnya. Sebagaimana diketahui beberapa bulan lalu Brigadir Yosua tewas di kompleks Polri Duren 3. Otak pembunuhan adalah senior korban, yaitu Ferdi Sambo. Tidak hanya Sambo, ada 4 tersangka yang turut terlibat dalam kasus Duren 3 berdarah. Adapun keempat tersangka itu adalah Baradae atau Richard Eliezer, ajudan Sambo, Brig KRR atau Ricky Rizal, ajudan Sambo, Kuat Maruf atau asisten keluarga Sambo, dan Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo. Mereka dituntut melanggar pasal 340 KUHP, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 subsider, pasal 338 KUHP, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 dengan ancaman tuntutan maksimal 20 tahun penjara atau pidana mati.